Part 32. Bagian dari Black Venom. Sesuai rencana hari ini Liam akan mengajak istri dan kedua mertuanya untuk mengunjungi makam seluruh keluarga Anderson. Meski salju tetap turun, namun tak menghentikan rencana mereka itu. Lagi pula jalanan masih bisa mereka lewati dengan baik. Liam pernah menjelaskan sebuah kebohongan pada seluruh keluarga Riley tentang bagaimana bisa keluarganya meninggal secara bersamaan seperti itu, di hari yang sama di bulan Mei. Liam mengatakan bahwa seluruh keluarganya mengalami kecelakaan mobil hingga tak ada satupun yang selamat. Tentang jati dirinya dan seluruh keluarganya kini telah jadi kebohongan Liam yang semakin lama semakin besar. Riley bahkan ikut bermain pula kebohongan itu. Meski mereka tak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Mungkinkah tentang siapa Liam sesungguhnya akan diketahui juga oleh seluruh keluarga Aditama? Entahlah. Yang jelas sekarang mereka berdua menutupinya rapat-rapat untuk bisa mendapatkan restu dan penerimaan yang sehangat ini. Tiba di pemakaman itu Oma Putri segera meletakkan bunga yang dia bawa di atas keempat pusara. Kedua orang tua Liam dan dua adiknya. Sekarang Liam tidak akan sendiri lagi. Bahkan dia akan memiliki banyak keturunan bersama Riley. Kalian bisa beristirahat dengan tenang, ucap Oma Putri. Seolah saat ini dia sedang bicara dengan ibunya sang menantu. Kakek Agung pun menyiram air yang dia bawa pula di atas keempat makam tersebut. Sesaat suasana terasa haru. Apalagi saat Liam memandangi makam tersebut dengan intens. Riley seperti bisa merasakan rasa sepi dan kehilangan yang dialami oleh sang suami. Dan tak ingin Liam kembali diselimuti rasa tak nyaman itu, dia pun segera memeluk lengan sang suami. Tak sampai lama mereka berada di sana, lalu memutuskan untuk pergi. Salju itu benar-benar membuat hawa dingin makin menusuk. Sepertinya lebih baik kita langsung kembali ke hotel. Aku takut salju turun semakin deras, ucap Liam. Riley, Oma Putri dan Kakek Agung mengangguk setuju. Setibanya di hotel, mereka semua dibuat terkejut ketika melihat Dancel berlari seorang diri menghampiri. Terlebih wajah pria itu nampak begitu cemas dan gusar. "Tuan," pekik Dancel. Namun setibanya di hadapan semua orang seketika itu juga mulut Dancel terdiam 1000 bahasa. Dancel langsung sadar bahwa dia tidak bisa menyampaikan kabar ini secara gamblang. Riley, Liam, Oma Putri dan Kakek Agung tahu, sangat tahu, bahwa Dancel hanya ingin bicara berdua dengan Liam. "Kami duluan. Bicaralah dengan Dancel," ucap Riley. Dia bahkan langsung memeluk lengan Oma dan Kakek untuk diajak pergi dari sana meninggalkan lobi hotel tersebut dan naik ke kamar. Riley pergi meski hatinya begitu cemas tentang apa yang terjadi. Dia bahkan berulang kali menoleh ke belakang melihat pembicaraan antara Liam dan Dancel. Kenapa Dancel datang seorang diri? Di mana Franz berada? Kenapa Dancel terlihat cemas seperti itu ya Ril? Tanya Oma Putri. Sebuah pertanyaan yang juga terpikirkan oleh Kakek Agung. Dia memang seperti itu Oma. Apa-apa dibuat berlebihan, balas Riley dengan tersenyum lebar. Sengaja menjawab seperti itu untuk membuat kedua orang tuanya tak merasa cemas. Meski sebenarnya Dancel tak pernah menunjukkan wajah secemas itu ketika sedang berbicara dengan Liam. Kecuali menyangkut sesuatu hal yang sangat serius. "Katakan ada apa?" tanya Liam dan Dancel segera menjelaskan semuanya dengan rinci dan menggebu-gebu. Zeon telah sadar dari komanya. Namun kemudian dia justru diculik oleh sekelompok orang. Dancel tidak tahu siapa yang menculik. Zena menangis histeris dan Franz bersama wanita itu. Zena adalah kekasih Franz. Mereka bahkan telah merencanakan pernikahan setelah Zeon sadar
Tapi kejadiannya malah seperti ini. Atas hubungan itu, maka kini Zeon pun bagian dari Black Venom. Dan mereka tak bisa mengabaikannya begitu saja. Black Venom harus menyelamatkan Zeon apapun yang terjadi. Sesaat Liam terdiam. Dia menatap Riley, Oma Putri dan kakek agung yang masuk ke dalam lift di ujung sana. Liam tidak bisa langsung menjawab pertanyaan istrinya tersebut dan diamnya Liam itu membuat dahi Riley berkerut. Sampai menciptakan hening beberapa saat di antara keduanya dan hanya saling tatap dalam diam. Jangan membuatku mengulangi pertanyaannya lebih banyak lagi. Ada apa? Tanya Riley sekali lagi. Jika kali ini Liam tetap tak menjawab pertanyaannya maka dia akan pilih pergi saja. Toh percuma untuk mengajak pria itu bicara. Hanya cukup tahu saja bahwa Liam tak sepenuhnya menganggap dia ada. Hingga beberapa hal masih harus dirahasiakan. Kita bicarakan ini berdua. Aku tidak ingin Oma dan kakek mendengarnya. Balas Liam dengan suara pelan. Nyaris berbisik. Hingga membuat senyum di bibir Riley benar-benar telah hilang. Musnah. Entah apa yang akan dibicarakan oleh sang suami. Namun tak ingin Oma dan kakek berpikir berlebihan. Jadi Lily tetap senyum saat pamit ke kamar pada kedua orang tersebut. Oma, tunggu sebentar ya. Mas Liam mau ganti baju dulu. Setelahnya kita makan siang bersama. Ucap Riley. Kini bicara berbohong seperti itu sudah terasa tak canggung baginya. Riley telah benar-benar banyak membohongi kedua orang tuanya. Iya sayang. Ini juga masih jam 11. Sana pergilah. Balas Oma Putri pula. Yang tak ingin mengganggu kebersamaan antara anak dan menantunya tersebut. Apalagi bisa dikatakan ini seperti bulan madu mereka berdua. Riley mengangguk dengan antusias. Dia dan Liam bahkan tersenyum sebelum meninggalkan Oma dan kakek. Tapi setelah tiba di kamar, senyum kedua orang itu jelas langsung hilang. Sekarang katakan, ada apa? Tanya Riley langsung. Mereka kini telah sama-sama duduk di tepi ranjang. Riley menatap sang suami dengan tatapannya yang sangat serius. Sungguh, dia tak ingin di antara mereka berdua ada yang ditutup-tutupi. Liam harus mengatakan apapun yang terjadi padanya saat ini pada Riley. Harus. Dan melihat kedua mata itu Liam sadar. Dia tak bisa membohongi sang istri. Meskipun beberapa saat lalu dia sempat berpikir untuk berbohong saja. Menggunakan alasan apapun selain kembali ke dunia gelap bawah tanah tersebut. Zeon sudah sadar dari komanya. Tapi dia diculik oleh Dragon. Salah satu kelompok mafia yang ada di Servo. Aku pernah mengatakan padamu tentang Zena dan Franz kan? Itu artinya Zeon juga adalah bagian dari Black Venom. Jelas Liam. Pembicaraan Riley dan Liam tentang Franz dan Zena memang sudah pernah mereka bahas sebelum pergi ke kota Servo. Riley tahu tentang rencana pernikahan itu. Tapi yang tidak Riley tahu sekarang adalah kenapa ada Black Venom lagi? Bukankah mereka semua sudah keluar dari dunia itu? Mendengar ucapan Liam tersebut Riley bisa mengambil kesimpulan sendiri. Bahwa Liam akan menyelamatkan Zeon dengan cara mereka yang sebagai mafia. Bertarung di antara hidup dan mati. Mempertaruhkan semuanya. Seolah hidup ini hanya milik mereka sendiri. Apa Liam lupa? Bahwa sekarang di hidupnya sudah ada dia. Riley menggelengkan kepalanya kecil. Masih ada jalan lain yang bisa mereka tempuh selain perang itu. Yaitu melaporkan semuanya pada polisi. Lantas bekerja sama menyelamatkan Zeon. Dragon mengincar kekayaan dan kekuatan Darkness. Tapi aku yakin Zeon tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Selama dia bertahan, aku dan yang lain akan bergerak untuk menyelamatkan. Putus Liam.
Kenapa tidak melaporkan ini semua kepada polisi? Aku yakin mereka pun bisa menanganinya. Kenapa kamu harus turun langsung? Tanya Riley. Ini tidak semudah itu, Ril. Ada Zena yang harus Franz jaga karena dia adalah kelemahan Zeon. Mereka semua harus dimusnahkan. Itu adalah aturan mutlak di dunia mafia. Jika kamu ingin selamat maka lenyapkan musuhmu. Lalu bagaimana jika kamu yang mati? Aku sudah pernah merasakannya. Dan sekarang kamu ingin main-main lagi denganku. Balas Riley. Liam terdiam sesaat. Dia tidak bisa berdebat dengan sang istri seperti ini. Apalagi saat dilihatnya dengan jelas banyak amarah yang tergambar dari kedua mata Riley. Liam sadar diri. Selama ini dia terlalu banyak membuat Riley menderita. Jadi kini tugasnya hanya satu. Membahagiakan Riley dan berhenti membuat wanita itu bersedih. Tapi bagaimana jika keadaannya harus seperti ini? Dia tak mungkin membiarkan Franz terjun sendiri melawan Dragon. Dan mengingat masa lalu, kini Liam jadi tak bisa menjanjikan apa-apa lagi, termasuk nyawanya. Dia tak bisa berjanji untuk pulang dengan selamat. Dia tak ingin Riley menunggu. Pulanglah ke Indonesia bersama oma dan kakek. Aku akan tetap di sini. Balas Liam. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan Riley yang terakhir. Liam teramat bingung. Dia tak pandai menggunakan perasaannya dan kini hanya berpikir menggunakan otak. Dan mendengar ucapan Liam tersebut, kini Riley tertawa sumbang. Dia kecewa sekali. Jelas-jelas mereka bisa menggunakan opsi untuk melapor pada pihak kepolisian. Tapi Liam justru keras kepala ingin tetap berperang. Aku mual mendengarmu bicara seperti itu. Balas Riley. Dia bahkan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi untuk menenangkan diri. Riley menyalan air wastafel dan mencuci wajahnya menggunakan banyak air. Lantas menatap diri sendiri di dalam cermin dan melihat dia yang tengah gundah. Apa Liam tidak berpikir tentang aku? Apa dia tidak berpikir bahwa sekarang mungkin saja aku hamil? Gumam Riley. Bicara pada dirinya sendiri. Dan kini bahkan mulai menangis. Sebelum pergi ke servo, Riley merasa tubuhnya begitu lemas. Dia yang sadar akan kehamilan memeriksakan diri diam-diam. Sampai akhirnya bukti bahwa dia benar-benar hamil terpampang nyata di depan mata. Tes pack itu menunjukkan 2 garis merah. Riley memang sengaja tidak langsung mengatakannya kepada sang suami. Berniat mengatakan tentang berita bahagia itu ketika mereka berada di sini, di servo. Setelah kembali dari makam seluruh keluarga Liam, Riley ingin mengungkapkannya bahwa dia tengah mengandung anak mereka, pengganti seluruh keluarga yang telah tiada. Tapi ternyata Tuhan merubah arah hidupnya, hingga di hadapan pada keadaan seperti ini. Cukup lama Riley berada di sana dan menenangkan dirinya. Sementara Liam tetap duduk di tempat yang sama menunggu Riley keluar dengan sendirinya. Entah berapa menit waktu telah berlalu. Saat Riley keluar dari dalam kamar mandi itu kedua matanya langsung bersitatap dengan sang suami. Liam yang menatapnya dengan tatapan entah. Riley tak ingin menjabarkannya. Katakan apa rencanamu? Tanya Riley langsung. Ketika dia sudah berdiri di hadapan Liam. Nada bicaranya terdengar lebih datar. Namun sorot matanya nampak lebih dingin daripada tadi. Aku telah memerintahkan Dansel untuk memanggil semua anggota Black Venom ke servo. Hanya Rico yang akan tinggal untuk mengurus restoran. Setelah mereka semua datang, kita akan langsung mencari keberadaan Zeon, lalu menyelamatkan. Riley membuang nafasnya kasar dan memalingkan wajah. Ternyata benar merek akan kembali pada dunia gelap itu. Di saat nyawa tak ada lagi harganya. Baiklah. Aku tidak akan mencegahmu.
Tapi aku punya satu syarat. Balas Riley. Inilah yang telah dia pikirkan selama berada di dalam kamar mandi. Katakan. Jawab Liam pula singkat. Aku akan ikut bersamamu dalam misi ini. Jangan minta aku untuk pergi. Ucap Riley. Tak ingin dibantah.